Kenapa? Intinya adalah forum ini adalah forum sinkronisasi. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujug-ujug, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam. Kita bisa lihat lah hari ini. Kemudian yang kedua adalah angka investasi itu dipengaruhi yaitu upaya kita mendekatkan industri pada masyarakat agar mengerti. Ini problem investasi itu kan gini, izin lokasi, IUP, UKL, UPL, ya kan? Kemudian nanti rekomendasi dari dinas lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat yang memegang otorisasi di dalam UKL UPL. Nah, dalam UKL UPL itu seringkali yang menjadi problem antrian karena masuk di OSS itu. Di antrian itu digeser begini jadi masalah, nanti takut jadi temuan. Yang gitu-gitu kan diperlukan kecerdasan kepala daerah. Bagaimana gubernur, bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat, karena uang masuk ini, misalnya progres pembangunan fisiknya harus cepat, karena nanti bulan November harus masuk, bulan Desember harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik. Yang kedua misalnya tanah. Nah masyarakat ini gini, waktu awal pembebasan misalnya cuma 200-300. Begitu perusahaan sisanya tinggal 20 hektar dan dia dikejar bahwa 2 bulan kalau nggak selesai maka investasi cabut. Nah itu biasanya loncat tuh angkanya 3 juta, 4 juta. Nah yang seperti itu perlu pendekatan. Saya gubernur sering mengirim surat pada masyarakat, bertemu masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, turun, win-win, selesai. Nah itu kan yang termasuk BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu. Nah hari ini kemudian terjadi perkembangan yang relatif baik. Nah industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu, kemudian sebagian Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka. Kemudian industri padat modal itu di Subang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah misalnya di padat modal masih ada problem juga. Misalnya ada surat edaran Menteri Pertanian, ya kan? Tidak boleh ada alih fungsi, sedangkan sawahnya itu misalnya cuma 5 hektar di tengah kawasan industri yang 400. Nah kalau orang nggak berani ngambil keputusan, nah saya ini ya sudah, kita bertemu dengan menterinya, saya sudah WA Pak Menterinya, kita bertemu, yang 5 hektar ini di kepala saya itu nggak boleh hilang, terkompensasi. Bagaimana terkompensasi? Begini caranya, daerah ini perlu urukan, ngambil Indramayu urukannya. Urukan di Indramayu jangan seperti hari ini, orang ngambil tanah sembarangan, nggak bayar pajak, ancur-ancuran. Bikin sawah baru, terintegrasi, nanti terintegrasi dengan PSDA, BBWS. Jadi tanah yang digeser itu melahirkan sawah baru yang mengganti hanya 5 hektar itu, 5 hektar ganti jadi 25 hektar. Ini bisa dilakukan kalau gubernurnya, para kepala daerah bisa mengorkestrasi. Nah selama ini kenapa terjadi kekacauan, semua jalan sendiri-sendiri. Yang ngambil batu nggak ada izin sendiri, ngambil pasir sendiri, ngambil tanah sendiri, kredit di jalan. Begitu di jalan truknya diprotes sama yang pulang kerja. Nah ini yang terjadi. Nah itu tugas pemimpin tuh nggak boleh lepas tangan. Dia harus tampil untuk segera menyelesaikan seluruh problem itu agar para pengusaha tidak dipusingkan oleh berbagai problematika sosial yang terjadi. Kalau administratifnya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang harus segera didorong, link image. Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya. Kalau seperti itu nanti untuk para calon tenaga kerja, saya bikin kursus yang sederhana-sederhana aja. Misalnya kursus matematika dasar, kali, jumlah, tambah, yang gini-gini. Nah ini yang harus segera diselesaikan sehingga pendidikan kita ini pendidikan yang mengarah pada kebutuhan. Yang berikutnya rencana rekrutmen tenaga kerja harus bisa dilihat. 2026 industri nyiapin berapa, 2027 berapa, 2028 berapa, 2029 berapa, kualifikasinya apa. Ini harus diumumin sejak sekarang sehingga kita segera menyiapkan. Jadi jangan bicara bahwa hari ini lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya
lowongan kerja itu tersedia, cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi. Contoh, Subang tahap sekarang dibutuhkan 8.000. Subangnya baru bisa memenuhi 1.500. Itu 1.500 ngambil Purwakarta, Karawang. Nah ini kan saya sudah minta agar nanti besok tidak rame lagi. Ketika masuk kemudian tenaga kerja lokalnya, daerahnya kurang terekrut, saya minta bupatinya, kamu cari 3.000 lagi. Latih sejak sekarang, arahkan, penuhi rekrutmen. Jangan sampai nanti begitu perusahaan berdiri, tenaga kerjanya direkrut, orang sananya tidak kebagian, rame lagi. Nah ini perlu kecermatan, kecerdasan pemerintah dalam membaca setiap peluang yang terjadi. Itu saja. Dan kemudian upaya, saya tadi nyampein, UMK itu seringkali menimbulkan problem, Pak. Misalnya gini, Kabupaten Sumedang, sebelah sini batasannya Bandung, sebelah sini batasannya Subang. Subang dengan Sumedang dengan Bandung berbeda-beda, tetanggaan. Purwakarta dengan Karawang misalnya bedanya 500 atau 1 juta, nanti saya cek. Padahal pabriknya deketan, orang Purwakarta kerja di Karawang, orang Karawang kerja di Purwakarta. Bekasi dengan Bogor, tetanggaan. Nah, saya tadi ada gagasan disampaikan ke Forum Apindo, mudah-mudahan dan di depan Menteri Ketenagakerjaan, bagaimana kalau ke depan upah itu sektoral, tapi terpusat, gitu loh, dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Jakarta sama, jadi tidak lagi nanti industri itu gini, Kerawang lari ke Indramayu karena UMK-nya rendah. Nanti Indramayu naik lagi, lari lagi ke Jawa Tengah, kan tidak begitu. Tapi kalau industri berbasis UMK, maka keputusannya tidak lagi menjadi keputusan yang diputuskan lewat daerah yang lahirlah ketekanan politik. Nah itu kan, dan kemudian kalau momentum politik seringkali dimanfaatkan untuk nyari populariti, kan kurang tepat. Misalnya kalau berbasis sektoral, maka di setiap daerah sektornya sama. Pertambangan semua daerah sama, energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama, dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuan di kita kondusif. Yang terakhir saya tadi pesankan, keprihatinan saya pada sektor garmen. Apa keprihatinannya adalah mereka tidak mendapat makanan yang pas, sehingga selalu makan di luar pabrik. Ketika makan di luar pabrik, makanan yang tersedianya tidak sesuai dengan kadar kebutuhan mereka sebagai karyawan. Nutrisinya, gizinya, proteinnya, kemudian air mineralnya, sehingga daya tahan kesehatan mereka menurun, terutama mereka menyusui, bangun pagi. Setelah itu apalagi mereka sering kali telat ganti pembalut. Kemudian celana dalam. Kemudian apa yang terjadi? Ancaman kanker serviks sangat tinggi. Nah ini yang menjadi bahan perhatian saya. Saya mau buat pergub ntar lagi tentang itu, agar perempuan di Jawa Barat terlindungi ketika bekerja. Kantinnya nanti Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran membangun kantin-kantin untuk karyawan, agar kantinnya bersih, tertata, higienis. Kemudian nanti juga kita ke depan memikirkan bagaimana para pegawai ini diingatkan untuk cepat ganti pembalut ketika bekerja. Kenapa? Ketika sakit mereka berhenti, ketika sudah berhenti mereka tidak punya uang, harus berobat. Ini problem. Itu saja Pak, terima kasih. Pak, pertanyaan yang lain Pak terkait adanya warga Kabupaten Bandung yang memasang bendera warga, tanggapannya? lagi marah Pak. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Tapi ada larangan Pak dari Bapak sendiri Pak? Ya? Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Jawa Barat itu kan daerahnya tersebar kan. Setiap sebaran daerah kabupaten kota punya otonomi sendiri-sendiri urusan. Nah, Bekasi itu kan memiliki kecukupan fiskal yang sangat baik, sangat tinggi Bekasi itu.
nanti saya akan bicara ke Pak Bupati Bekasi, ke Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor juga fiskalnya tinggi, ke Bupati Karawang untuk segera membangun sistem transportasi publik lingkungan. Misalnya gini, kalau di Bandung kan, Bandung nanti rencana transportasi publik kita kan Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, kemudian Sumedang, ya kan? Itu satu komunitas, satu daerah. Nah nanti di situ Kerawang, Bekasi, Bogor, Depok, itu nanti satu rancangan, termasuk Purwakarta, itu satu rancangan transportasi publik. Jadi dalam jangka panjang maka keluhan tadi bisa selesai, tetapi itu nanti harus bersama. Jadi investasi bersama gubernur dengan para bupati wali kota. Target Itu menjadi prioritas kita ke depan. berapa tahun target Pak? Ya kita targetkan perencanaannya 2026 kan, realisasinya bisa di 2027-2028 kan bisa bertahap. Kan hari ini konsentrasi kita hari ini adalah 1 infrastruktur pendidikan, 2 infrastruktur jalan, 3 infrastruktur air, yaitu jaringan sungai yang harus terbenahi dengan baik karena itu ancaman bagi banjir. Ini fokus anggaran kita. Setelah ini saya lihat 2026 selesai, maka 2027 kita sudah akan mengarah pada transportasi publik. Pak, terkait tanggapan Natalia, Pak. Harga beras kita lagi melonjak Pak untuk stabilisasi harga beras. Stabilisasi harga beras yang pertama kan hari ini udah mulai panen nih di berbagai tempat. Nanti seiring dengan mulai panen harga beras masih stabil. Tetapi memang harga gabah sekarang agak bagus. Kalau menurut petani ya, kan hari ini harga gabah basah biasanya kan 6.000. Nah, sekarang sudah 6,7 sampai 7. Kan gitu. Nah, nanti seiring dengan jumlah panen yang meningkat akan kembali stabil. Instruksi Bapak untuk dinas terkait apa? Memantau. Hari ini kan percepatan menanam kembali karena saya lihat kemaraunya pendek. Karena kemaraunya pendek, maka produksi pangan akan aman di bulan Desember. Nah ini juga kan harus yang menjadi bahan pertimbangan kita sebagai analisis ya, bahwa kan ketersediaan pangan kita hari ini sangat terbantu oleh musim, di mana musim hujannya kan agak panjang, sehingga kita bisa menanam 2-3 kali, kan gitu loh. Artinya bahwa ini akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan pangan dengan baik. Gitu. Pak, terkait buat Natalia, Pak. Buat Natalia, Pak. Tanggapannya, Pak. Tanggapan buat Natalia, Pak. Buat Natalia. Yang kabarnya sempat dirumahkan ya gitu. Kenapa? Oh iya, nanti kita itu kan kewenangan, nanti kita koordinasikan dengan BKD dan Kemenpan kan, dengan Disdik. Atas nama siapa? Oke, nanti kita cek. Memang yang antrinya banyak banget. Pak, Natalia, Pak. Tanggapan Natalia, Pak. Tanggapannya berapa? Buat Natalia, Pak. Yang combo, Pak. Ditanggapi.